Tes. Oke, kasih tahu. Oh, apa iki? Nunggu apa iki, Pak? Tes, tes. Tes. Kak, ventilasi. Tes. Tes. Anak-anak. Yo ketenang. Ali aku. Ini sebentar ya. Marah kita coba. Cek, cek. Iki nih yo. Cek. Tes. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, adik-adik, selamat pagi berkah dalam. Pagi berkah dalam. Hari ini kita dalam suasana duka karena kita akan merenungkan perjalanan Yesus dan juga nanti sampai pada penyaliban Yesus. Dan hari ini kita bersyukur bersama panitia yang menyelenggarakan sedemikian rupa untuk mengenangkan, menghadirkan kembali pengalaman penyaliban Yesus ribuan tahun yang lalu dan dihadirkan sekarang ini. Kita percaya bahwa salib orang Kristiani berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi, salib sebagai lambang kehinaan. Tapi kalau kita, itu sebagai lambang kemenangan. Maka nanti dalam suasana sedih, tetapi juga bahagia. Karena apa? Karena salib melambangkan cinta kasih dan sukacita penebusan. Nah maka mari kita bersama-sama menyambut
para penampil dan juga kita masing-masing merenungkan bagaimana penderitaan itu sekarang mendapatkan maknanya. Jadi penderitaan bukan sekedar penderitaan, tetapi penderitaan yang membawa keselamatan. Maka sekarang marilah kita hening sejenak untuk membukanya dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami berkumpul untuk merenungkan jalan salib dari rumah Tus sampai ke puncak Golgota. Kami ingin mencoba mengikuti Dikau, meskipun biasanya sengsara dan kurban ingin kami hindari. Semoga semangat yang mendorong Dikau untuk tugas pertusanmu menjadi semangat hidup kami dan untuk gerejamu yang sedang bersiarah menuju Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Mau biru ya? Ayo, cepat. Sini, sini. Jangan naik. Kita kamu bermain. Tadi, kalau kita menggunakan kaki di ruang pengadilan ini, Imam Agung, Imam yang disampaikan kepada kami, tangkap orang cacat. Orang itu sekarang sudah berada di depan pintu. Bawa dia masuk. Ayo, naik. Cepat. Berdiri. Aku berterus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di dalam bait Allah, tempat para orang Yahudi berkumpul. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan. Berani sekali kau berbicara seperti itu kepada Bapak Imam Agung. Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Pengadilan sidang Sanhedrin dimulai. Silakan para saksi mengajukan kesaksiannya. Yang mulia Imam Agung, orang ini telah bersalah. Nabi? Demi Allah yang hidup, aku menuntut engkau untuk bersumpah kepada kami. Apakah engkau Mesias, anak Allah yang terpuji?
Akulah dia. Kau akan melihat anak manusia utusan Allah itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan turun di tengah-tengah awan di langit. Penghinaan! Menghujat Allah! Kalian sudah tahu sendiri hujatannya terhadap Allah. Bagaimana menurut pendapatmu? Mandor! 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 Benar! Diam! 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 Pengadilan Sanhedrin memutuskan Yesus dari Nazaret dijatuhi hukuman mati. Karena keputusan sidang ada di gubernur, maka bawa dia ke budur Pontius Pilatus. Prajurit, bawa dia! Rasakan itu Yesus. Cepat, cari Yesus. Cepat. Saya mana? Cepat. Lari ke penjara. Hujat Allah. Bunuh! Oh shit. Sorry. Ayo, cepat. Ayo. Salibkan dia! Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? Kami tidak akan membawanya kepada Tuhan kalau dia tidak terbukti bersalah karena dia menganggap dirinya raja orang Yahudi. Raja? Ya, raja orang Yahudi. Engkau inikah raja orang Yahudi? Apakah yang engkau katakan itu keluar dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Apakah aku orang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala itulah yang menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang engkau berbuat? Dan di manakah kerajaan? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan, supaya aku tidak diserahkan kepada orang Yahudi. Namun, memang bukan dari sini kerajaan. Jadi engkau adalah raja. Seperti yang engkau katakan. Raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dan barang siapa yang berasal dari kebenaran, akan mendengarkan suaraku. Apakah kebenaran itu?
aku tidak menemukan kesalahan apapun terhadap orang ini. Jelas, dia tidak bersalah. Tidak bersalah. Tuhan, kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum dia harus mati. Karena dia sudah menganggap anak Allah. Anak Allah. Ya, anak Allah. Ya anak Allah. Kau berasal dari mana? Kau berasal dari mana? Kau tidak mau berbicara denganku. Ingat, aku berkuasa untuk membebaskan engkau. Tetapi aku juga berkuasa untuk menyalibkan engkau. Kau tidak memiliki kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diturunkan dari atas kepadamu. Sungguh, mereka yang telah menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Tidak ada salahnya. Wajar saja kalau dia bebas. Yang mulia, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan sahabat kaisar. Tiap orang yang menganggap dirinya raja, ia bukan sahabat kaisar. Bunuh dia! Baiklah, begini saja. Setiap perayaan Paskah, aku membebaskan seorang tahanan. Kalian tahu, di dalam penjara ada seorang tahanan nama Barabas. Seorang pemberontak yang banyak membunuh waktu kerusuhan. Mana pilihanmu? Barabas atau Yesus dari Nazaret? Bebaskan Barabas! Ayo, mundur! Bunuh dia! Bunuh dia! Diam, bisa diam enggak? Prajurit, bawa kemari Barabas. Sekali lagi, mana pilihanmu? Barabas atau Yesus dari Nazaret? Bebaskan Barabas! Mundur! Bebaskan Barabas! Mundur! Bebaskan Barabas! Mundur! 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 Tetapi apa kejahatannya? Bunuh dia! Bunuh dia! Tayangkan dia! Bebaskan Barabas! Mundur! Ayo mundur! Prajurit, bebaskan Barabas. Hidup yang mulia! Orang-orang ini sudah haus darah. Mereka dihasut untuk segera menyiapkan orang Nazaret itu. Mungkin masih ada kesempatan untuk membebaskan dia. Prajurit, hajar dia. Ayo katakan, siapa yang memukulmu? Ayo katakan, siapa yang mengajarmu? Katakan, siapa yang memukulmu? Pemujaan Allah maka sebagai kasihan kau Yesus. Katakan Yesus! Rasakan kau! Siapa yang menghajarmu? Kawan! Katakan Yesus! Hajar!
Dia tidak sekuat itu. Jalan. Saja lepas ke Yesus. Diri. Raja orang Yahudi. Pantas untuk itu. Orang raja. Lihat orang ini, ece homo, manusia ini. Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Yang mulia, dia telah bersalah yang mulia. Hukum Yesus, hukum saja Yesus. Salibkan dia, salibkan Yesus. Benar, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, bunuh dia, salibkan dia, salibkan dia, bunuh dia, salibkan dia. Aku tidak bersalah. Aku tidak bertanggung jawab terhadap darah orang ini. Ini urusan kalian. Ya, biarlah darahnya ditanggung atas kami, anak-anak dan cucu-cucu kami. Salibkan Yesus, salibkan dia. Mundur. 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 Diam. Inilah keputusan. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, dijatuhi hukuman mati penyaliban. Prajurit, siapkan ku penyaliban. Hidup! Nah, hidup Bapak Gubernur! 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 Perhentian pertama, Yesus dihukum mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut kehilangan simpati rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerimanya. Apakah kita lebih baik daripada Pilatus bila kita mengadili sesama dengan syak dan prasangka? Bila kita lebih mementingkan diri kita sendiri daripada memperjuangkan keadilan dan kebenaran? Apakah kita sabar bila terjadi salah paham yang merugikan kita? Apakah kita masih bisa mencintai bila dibenci orang? Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Cepat jalan Yesus! Hukum Yesus! Jalan. Hukum Yesus! Jalan.
Yudas! Yudas! Apakah dengan ciumanmu engkau mengkhianati aku? Derajat dan pangkat dari anak. Ayo, Jangan Yesus! Salibkan dia! salib dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan Yesus! Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Para serdadu menganyam sebuah mahkota dari duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memikul salib bila datang kesulitan dan diejek orang karena iman kita kepada Kristus? Apakah kita tahan menderita bila kena sakit atau kita mengeluh saja? Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Ayo, jawab Yesus! Jawab Yesus! Ayo, jawab Yesus! Ayo, cepat! Jalan! Jalan! Bawa dia! Salibkan Yesus! Bawa dia! Bawa dia!
Salibkan Yesus! Ayo, cepat, ayo, jalan Yesus, ayo. Perhentian ketiga, Yesus jatuh yang pertama kali di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah capai, raganya yang perkasa sudah menjadi lemah, bebannya kelewat berat, jalannya mendaki. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini, tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Karena ditopang oleh semangat yang luar biasa, ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang merupakan pengalaman yang tidak enak, lebih-lebih bila disaksikan diketahui banyak orang. Apakah kita rela mengakui kesalahan kita waktu jatuh? Ataukah kita menutup kesalahan kita dengan sombong? Apakah kita berani bangun kembali dengan rendah hati? Ataukah kita tetap di bawah saja karena malu? Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Ayo, bangun, cepat! Bangun, Yesus! Ayo, cepat! Ayo, jalannya! Ayo, jalan! Ayo, jalan, Yesus! Ayo! Jalan dulu. Lemah sekali kau. Itu saja kau jatuh. Lemah sekali. Kata kau anak Mesias. Anak Allah yang terpuji. Salibkan dia. Salibkan Yesus. Salibkan penghujat Allah. Salibkan Yesus dari Nazaret. Penghujat Allah. Hukum Yesus. Hukum Yesus. Hukum Yesus. Jalan Yesus. Ayo. Jalan Yesus. Ayo. Jalan Yesus. Jalan Yesus. Ayo. Jalan. Bunuh dia. Bunuh dia. Oh anakku, mengapa begitu berat beban penderitaanmu? Sehingga engkau harus memanggul salib. Ibu. Oh, Ibu. Inilah anakmu. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Maria melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan dan kesakitan bersama dia. Setia kepada orang yang kuat dan berkuasa, itu lebih mudah daripada setia kepada teman yang namanya jelek dan dimusuhi banyak orang. Namun kesetiaan itu dibutuhkan seseorang untuk tetap bertahan pada cita-citanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Hei, mikir lo! Mikir lo! Mikir! Ayo, jalan! Jalan dulu!
Ayo, cepat, jalan Yesus. Ayo. Anak Mesias, mewujud Allah, anak Allah yang terpuji. Salibkan dia. Salibkan dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Salibkan Yesus. Hukum Yesus. Bunuh Yesus. Salibkan dia. Mewujud Allah. Ayo, jalan. Jalan Yesus. Jalan kau Yesus. Ayo. Jalan Yesus. Jalan kau Yesus. Hei, bantu dia. Bantu dia. Saya mau pulang. Mau saya bangun kau. Bantu dia. Abang kelihatannya dia orang baik. Sepertinya dia orang baik. Mari kita tolong Abah. Ayo. Cepat. Ayo. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru saja pulang dari ladangnya untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Tuhan bersabda, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus," kata Santo Paulus. Saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tak mudah dilaksanakan. Apakah kita masih mempunyai hati untuk pengemis yang lapar, orang yang berduka, teman yang terlalu banyak beban? Ataukah hati sudah menjadi benteng yang tertutup? Bantuan, meski kecil, sangat berarti bagi yang membutuhkannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Cepat, jalan. Ayo, jalan. Itu saja tak perlu dibantu. Cepat. Lepas sekali kau Yesus. Ayo, jalan. Mana keunggulanmu Yesus? Mana keunggulanmu sebagai anak Allah itu? Salibkan Yesus. Jalan Yesus. Mana kekuatanmu itu Yesus? Karena kau anak Allah yang terpuji. Mana kekuatanmu itu Yesus? Cepat, bunuh Yesus. Hukum Yesus. Salibkan Yesus dari karet. Bunuh dia. Cepat. Salibkan dia. Bunuh dia. Lama sekali kau Yesus. Aja perlu dibantu. Jalan. Jalan. Ayo, jalan Yesus. Cepat jalan kau. Jalan kau. Ayo. Jalan kau. Ayo. Perhentian keenam, Veronica mengusapi wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Veronica melihat penderitaan Yesus dan kekerasan serdadu-serdadu. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusapi wajah Yesus yang berlumur darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Di sekitar kita ada orang yang butuh bantuan karena lapar, karena sakit,
karena jadi kurban perasingan? Apakah kita takut diejek, dicemoohkan dan diasingkan? Apakah kita malu bekerja rajin karena takut dianggap menjilat? Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Hei, mikir dong! Mikir! Mikir dong! Ayo, bangun! Jalan! Ayo, jalan kau Yunus! Ayo, siapa Yunus? Ayo, jalan! Ayo! Jalan kau Yunus! Ayo! Ayo! Cepat! Ayo, jalan Yunus! Jalan kau! Ayo, jalan kau! Jalan kau Yunus! Ayo! Yunus! Mundur kau! Mundur! Benar. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Walaupun dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama. Namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dengan enak kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat yang baik. Namun Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan diri sendiri. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat dan negara kita. Masih banyak soal untuk mewujudkan kesejahteraan antar kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Ayo, bangun! Bangun kau Yunus! Ayo bangun! Cepat! Ayo bangun! Cepat! Bawa salibnya! Cepat! Ayo jalan! Jalan kau Yunus! Ayo, jalan kau Yunus! Ayo, jalan! Ayo, cepat, jalan Yunus. Ayo cepat jalan. Ayo, jalan kau Yunus. Jalan kau Yunus. Ayo. Cepat, hei. Stop.
Berhenti kau. Wahai wanita, janganlah engkau menangisi aku. Tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak. Perhentian 8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sejumlah wanita meratapi Yesus yang sedang sengsara. Daripada menangis, sebaiknya mereka mengikuti Yesus jalan-jalan salib. Namun itu tidak mereka lakukan. Maka mereka ditegur oleh Yesus. Janganlah menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Tuhan menunjukkan betapa Ia lebih menghargai karya dan amal daripada kata-kata dan air mata yang mengharukan. Lebih baik kita merubah diri daripada menangisi dosa kita. Tidak cukup kita menangis bersama orang lain. Kita harus juga membuka jalan bagaimana ia dapat keluar dari kesusahannya. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Hei, diam! Minggir kau! Minggir! Diam! Ayo, jalan! Jalan kau Yesus! Ayo, jalan kau Yesus! Salibkan dia! Bunuh itu! Ayo! Itu! Saya kekuatanmu Yesus! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan Yesus! Kau pantas untuk itu Yesus! Rasakan salibmu itu! Cepat! Salib Yesus! Ayo salibkan Yesus! Ayo! Bunuh dia! Perhentian 9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Puncak Golgota sudah nampak. Yesus sudah kehabisan tenaga sama sekali. Karena berat penderitaannya, Yesus jatuh tersungkur untuk ketiga kalinya. Namun Ia tidak menyerah. Demi cintanya kepada Bapa dan manusia, Ia ingin menyelesaikan tugasnya. Untuk pendosa yang tidak mau bertobat, Ia menderita untuk membuka jalannya kembali kepada Bapa. Maka Ia berusaha bangun lagi dan berjalan terus. Kita pun belum sampai tujuan. Bagi kita pun dapat tiba saatnya di mana semua kurban nampak sia-sia, di mana semangat kita padam. Namun, tidak ada derita tanpa arti bagi orang yang percaya kepada Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Ayo, bangun! Cepat! Bangun kau Yesus! Ayo, bangun! Bangun salibnya! Ayo, jalan! Ayo, jalan! Jalan kau Yesus! Jalan kau Yesus! Ayo! Takmu Yesus!
Perhentian 10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Sesampai di Bukit Golgota, Yesus disiapkan untuk disalibkan. Serdadu-serdadu secara kasar sekali melancarkan penghinaan yang paling keji, menanggalkan pakaian Yesus di muka umum. Dan luka-luka bekas penderitaan mulai berdarah lagi. Apakah kita berbuat lebih baik bila kita menghina orang lain, menceritakan kelemahan orang lain? Apakah kita tidak menghina Tuhan bila kita kurbankan kemurnian tubuh kita? Tuhan menderita karena kita tidak punya perasaan malu. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Ayo, berdiri Kak Yesus. Berdiri. Tangan itu Kak Yesus. Salib putihmu itu Yesus. Panas mati Kak Yesus. Panas disalib. Yesus. Tunjukkan bahwa anak Allah. Allah terpuji. Mana Allah mati Kak Yesus. Oh! 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 Kau pantas untuk itu Yesus. Katanya anak Allah. Rasakan Yesus. Ah! 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 Orang lain dia selamatkan, tapi dirinya sendiri tidak dia selamatkan. Mana Allah yang kau puji itu, Yesus? Kira dia turun nggak nanti dari salib? Rasakan itu, Yesus. Selamatkan. Katanya. Raja orang Yahudi, raja mana? Kita coba. Nggak dari salib. Rasakan itu, Kak Yesus. Seorang raja
Ibu. Oh, Ibu. Inilah anakmu. Inilah ibumu. Baiknya, kita bagi-bagi pakaiannya. Tidak setuju? Kita undi saja. Baik, kita undi. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Bapa, Bapa, ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku. Sekarang aku baru mengerti bahwa cinta membutuhkan pengorbanan.
tergantung di kayu salib. Sebuah penderitaan yang tiada bandingnya. Telah dituntaskan jalan salibnya sebagai silih atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Ini tubuh tergantung di kayu salib. Jika aku bertanya, sedalam apakah dosa-dosa yang kita perbuat? Maka jawabnya, sedalam kaki dan tanganku yang telah tertembus paku, sedalam lambungku yang telah tertembus tombak, dan sebanyak bilur-bilur luka di sekujur tubuhku. Ini tubuh tergantung di kayu salib. Anak domba yang tulus hati menanggung segala dosa-dosa kita. Hancur tubuhnya dan tak elok lagi wajahnya. Tetapi terpancar sebuah kepasrahan karena kasih dan cintanya pada manusia. Ini tubuh tergantung di kayu salib, tanda kemenangan dan kematian atas dosa. Ternyata dia orang suci. Dia orang baik. Turun gitu. Mari kita turunkan.
Perhentian 13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Maria ikut menderita bersama putranya. Maka kini usahanya yang terakhir ialah menghormati putranya dengan memakamkannya secara pantas. Maka Yusuf dari Arimatea menurunkan Yesus dari salib dan merebahkannya pada pangkuan Maria bundanya. Sekali lagi, Maria memeluk putranya dan dalam hati ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dialah abdi Allah yang setia. Kita pun didampingi Maria baik dalam suka maupun dalam duka, baik dalam hidup maupun dalam kematian. Apakah kita pun sabar mendampingi sesama yang menderita? Apakah kita kuat dalam percaya? Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Perhentian 14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci Engkau telah menebus dunia. Karena hari Sabat akan mulai, maka Yesus diminyaki dan segera dimakamkan. Namun maut tidak dapat menahan Tuhan. Dari kuburnya bangkitlah kehidupan. Cinta Yesus lebih kuat daripada maut. Kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tinggal sendirian. Namun bila ia mati, ia berbuah banyak. Bagi orang Kristen, maut tidak boleh menakutkan. Bila kita mengikuti Yesus pada jalan salib hidup kita, maka ia akan menyediakan pula bagi kita hari Paskah yang cerah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Seorang penyair berkata, "Cinta tak memberikan apa-apa, kecuali keseluruhan dirinya, utuh, penuh,
pun tidak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tidak memiliki ataupun dimiliki, karena cinta telah cukup untuk cinta. Apabila engkau mencinta, janganlah berkata, Tuhan ada di dalam hatiku. Tapi sebaiknya engkau merasa, aku berada di dalam Tuhan. Cinta tiada berkeinginan selain mewujudkan maknanya. Namun jika kau mencinta disertai berbagai keinginan, wujudkanlah dia demikian. Meluluhkan diri, mengalir bagaikan sungai yang menyanyikan lagu persembahan malam. Mengenali kepedihan kemesraan yang terlalu dalam. Merasakan luka akibat pengertianmu sendiri tentang cinta, dan meneteskan darah dengan sukarela serta sukacita. Khalil Gibran dalam bukunya Sang Nabi. Marilah kita akhiri ibadat jalan salib kita dengan bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur-Mu, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan, ajarlah aku, ajarlah kami semua untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi diri, kami menerima. Dengan mengampuni, kami diampuni. Dan dengan mati suci, kami dilahirkan ke dalam hidup kekal. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, terutama dalam ibadah jalan salib ini, nilai-nilai keutamaan cinta kasih saudara peroleh dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Awas, awas. Baik, baik kan ya?